Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tiada sebuah wasiat yang pantas saya wasiatkan kepada jamaah sekalian selain wasiat taqwa. Wasiat yang senantiasa diwasiatkan oleh al-awwalun, generasi awal umat ini. Wasiat ini juga akan senantiasa diwasiatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Dan supaya kita senantiasa menjaga wasiat ini, sehingga seorang khatib tidak bosan-bosannya menyampaikan pentingnya wasiat taqwa, karena ini adalah wasiat yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Jumat kali ini Jumat yang cukup istimewa. Kenapa Jumat yang cukup istimewa? Karena Jumat kali ini berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya kita akan memasuki sebuah bulan yang disebut sebagai afdhalus syuhur, khairus syuhur, syahrul Quran, syahrul tilawah, syahrul ibadah, dan penamaan-penamaan yang lain. Oleh sebab itu, ketika kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan pentingnya bulan Ramadan yang kita insya Allah akan memulai puasa pada besok Sabtu Pahing 1 Maret 2025 berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal. Betapa pentingnya bulan Ramadan itu. Rasulullah SAW menggambarkan di dalam sebuah hadis yang kita sudah kenal, kita sudah hafal. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah." Apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga akan dibuka. Artinya ini momentum bagaimana kita meningkatkan kebaikan. Ini momentum bagaimana kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Ini artinya momentum bagaimana kita melakukan tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita dari hal-hal yang negatif. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Betapa pentingnya bulan Ramadan sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis Nabi yang baru saja kita sampaikan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita coba pahami makna dan nilai filosofi dari ibadah puasa, bahwasanya tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali untuk melakukan ibadah. Sebuah ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ketika kita bicara tentang ibadah, maka ibadah itu ada yang sifatnya al-ibadah al-badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh anggota fisik, sebagaimana salat, sebagaimana puasa, sebagaimana haji. Tapi ada juga ibadah yang sifatnya al-ibadah al-maliyah, ibadah yang berupa materi, sebagaimana zakat, sebagaimana infak, dan juga sedekah.
Ada juga yang ibadah ma yajma'u bainahuma, menggabungkan antara kekuatan fisik dan juga kekuatan materi. Itulah yang disebut dengan ibadah haji dan ibadah umroh. Tetapi di sisi yang lain, ibadah juga bisa kita lihat. Ada ibadah yang sifatnya itu fi'liyah, melakukan perbuatan. Tapi ada juga ibadah yang sifatnya itu tarkiyah, meninggalkan perbuatan, atau kafiyah, menahan diri dari sesuatu, atau imsakiyah. Maka ibadah yang semacam ini yang masuk di dalamnya ibadah puasa. Sehingga ibadah puasa itu sangat unik. Karena ibadah puasa itu kita mencegah atau menahan dari sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah kita tahan dan kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika ulama menggambarkan dengan ibadah puasa, maka para ulama mengatakan yang disebut puasa itu imsakun anil istijabah lima kana mubahan min syahwatil batni wa syahwatil farji. Ibadah puasa itu yang sangat menarik daripada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa itu mencegah dari sesuatu yang mubah yang berkaitan dengan syahwatul batni wa syahwatul farji. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ketika menggambarkan tentang ibadah puasa. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ini menunjukkan puasa itu al-imsak an syahwatil farji, mencegah dari nafsu seksual. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ila lail. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa itu al-imsak an syahwatil batni, yaitu menahan dari nafsu perut. Oleh sebab itu puasa itu satu-satunya ibadah yang eksklusif untuk Allah. Puasa itu ibadah yang betul-betul murni karena Allah. Oleh sebab itu di dalam sebuah hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimasukkan di dalam Al-Qur'an, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam." Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah, "Fa innahu li," puasa itu ibadah yang eksklusif untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan memberikan balasannya. Kenapa demikian? Karena dijelaskan di dalam hadis ini bahwasanya orang yang berpuasa itu yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanan, meninggalkan nafsu seksnya min ajli, karena itu semata. Oleh sebab itu ibadah puasa memiliki keistimewaan yang luar biasa, karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menelusuri lebih dalam puasa yang kita akan lakukan, itu memiliki beberapa hikmah. Karena setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari hikmah. Ada nilai filosofis yang ingin disampaikan, ada nilai spiritualitas yang ingin disampaikan, ada nilai sosial yang ingin disampaikan. Oleh sebab itu kalau kita amati apa hikmah ibadah puasa yang kita akan lakukan, yang pertama, dari sisi spiritualitas ibadah puasa yang kita akan lakukan
itu puasa sebagai tazkiyatun nafs, pensucian diri, purifikasi diri, bita'atillah, dengan kita taat kepada Allah, wa tadribuha ala kamali al-ubudiyah lillah, dan bagaimana kita melatih diri kita melakukan totalitas ibadah kepada Allah dengan kita meninggalkan sesuatu yang mubah. Makan, minum itu sesuatu yang mubah. Bagi yang mempunyai istri, maka melakukan hubungan biologis itu sesuatu yang mubah. Tetapi karena kita melakukan ibadah, sesuatu yang kita anggap mubah kita tinggalkan. Karena seseorang yang melakukan ibadah puasa tidak boleh melakukan makan dan minum dan juga melakukan hubungan biologis di siang hari di bulan Ramadan. Ini artinya apa? Artinya puasa itu melatih kita bagaimana kita melakukan tazkiyatun nafs, bagaimana kita mensucikan diri kita, bagaimana kita melatih memiliki totalitas dalam ibadah kepada Allah. Itu nilai spiritualitas yang cukup dalam di dalam ibadah puasa. Yang kedua, kalau kita perhatikan ibadah puasa itu ternyata juga ada nilai medis atau nilai kesehatan. Ada sebuah hadis yang cukup terkenal. Hadis ini yang sering disampaikan oleh para dai, tapi sayangnya hadisnya maudhu, hadisnya palsu, yaitu sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan apa? Sehat. Hadis ini disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Maudhu'ah, kumpulan-kumpulan hadis maudhu' atau ensiklopedia hadis-hadis maudhu' yang ditulis oleh Al-Imam Syaukani. Di sana dikatakan qala As-Saghani, berkata ahli hadis Saghani, hadza hadisun maudhu'un, ini hadis yang palsu. Meskipun hadis ini palsu, tetapi secara makna benar. Oleh sebab itu, dalam kajian-kajian dan penelitian di dunia kesehatan, ternyata puasa itu bisa mengoptimalkan kerja sistem pencernaan kita di dalam tubuh kita, yang salah satu faktor terjadinya sebuah penyakit itu karena makanan. Artinya dengan melakukan puasa, maka kerja sistem pencernaan kita semakin optimal. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah di dalam Islam juga ada nilai-nilai kesehatannya. Dan yang lebih menarik, kalau kita perhatikan puasa yang kita akan lakukan, ketika orang itu berpuasa, maka sebenarnya dia mengalahkan unsur tanah pada dirinya. Maksudnya bagaimana? Di dalam penciptaan manusia, maka manusia itu diciptakan min tin, dari tanah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah, maka tanah itu tidak mungkin berwujud manusia, tidak mungkin bisa bergerak tanpa disertai dengan ruh. Oleh sebab itu manusia memiliki dua unsur. Unsur tin, yaitu asal mula manusia, kemudian yang kedua unsur ar-ruh al-ilahi, yaitu ruh yang ada di dalam manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan dua unsur ini akan selalu berdebat, akan selalu berlawanan. Oleh sebab itu ketika kita melakukan puasa, maka sama dengan kita menguatkan unsur ar-ruh al-ilahi, unsur nilai spiritualitas yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, sehingga kita mengalahkan unsur tin, yaitu unsur tanah. Dan ketika manusia itu unsur tanahnya lebih dominan, maka manusia itu akan lebih sesat daripada hewan. Ketika manusia itu unsur ruh ilahi itu lebih dominan,
maka manusia bisa mulia daripada malaikat. Oleh sebab itu, di dalam sebuah hadis digambarkan kenapa orang yang berpuasa itu memiliki rasa kegembiraan yang luar biasa ketika dia yang pertama di dalam hadisnya dikatakan idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, dia akan senang sekali terhadap apa? Berbukanya. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Ketika dia bertemu kepada Allah nanti, dia akan gembira dengan puasanya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita melakukan puasa, maka unsur spiritual ilahiyah yang ada pada diri kita lebih dominan dan mengalahkan unsur rutin, yaitu unsur tanah yang ada di dalam penciptaan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, puasa bisa kita lihat hikmahnya dari sisi sosial. Salah satu ulama di dalam mazhab Hanafiyah, yaitu namanya Al-Allamah Ibnul Humam, menulis kitab dalam fikih Hanafi yang berjudul Fathul Qadir. Di dalam kitab tersebut dijelaskan kenapa orang itu berpuasa dengan tidak makan dan tidak minum, artinya menahan syahwatul batni, syahwat perut. Di sana dikatakan di antara hikmahnya itu, Allama Ibnul Humam berkata, innahu lama daqa alamal ju'. Ketika orang berpuasa itu sepanjang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia tidak makan. Fi ba'dil awqat, di sebagian waktu saja. Dalam satu tahun hanya di bulan Ramadan saja. Dzakara min hadza halahu fi umumil awqat. Dia akan ingat betapa perihnya, betapa menderitanya orang yang lapar dan haus. Fatusari'u ilaihi riqqatu alih. Maka dia akan ingat bahwasanya di antara saudara-saudaranya itu ada yang merasakan lapar dan haus, tidak hanya di siang hari, tidak hanya dalam satu bulan, di dalam satu tahun, tapi di siang hari dan di malam hari, dan juga di sepanjang tahun. Maka dengan melakukan puasa itu akan muncul ihsas, rasa iba, rasa jiwa sosial, akan menumbuhkan spirit sosial. Dia akan melakukan gerakan sosial dengan menyantuni fakir dan miskin. Oleh sebab itu puasa yang kita lakukan, yang insya Allah nanti kita lakukan, itu sebenarnya melatih diri kita bagaimana kita merasakan penderitaan orang miskin, bagaimana kita memikirkan nasib orang miskin yang tiap hari lapar dan haus. Oleh sebab itu Ramadan merupakan momentum bagaimana kita memiliki jiwa sosial yang tinggi, bagaimana kita memiliki rasa iba kepada fakir dan miskin. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW, beliau ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah itu paling dermawan ketika beliau di dalam bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.